Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya pelajaran kita mengenai Alpine.js. Nah, di video ini kita akan belajar membuat JRUD menggunakan Alpine. Nah, lalu yang kita gunakan yaitu Fake API. Nah, contoh API-nya itu ini ya. Nah, seperti ini yang sudah berhasil kita dapatkan. Oke, bisa dilihat alamat endpoint-nya. Nah, jadi jika kita ke home page-nya seperti ini. Oke. Nah, ini kan JavaScript nih. Nah, kita bisa langsung tempelkan atau kita pasang di sini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kita gunakan file yang baru crud.html. Kita pakai template Bootstrap. Nah, lalu kita import Alpine-nya. Sudah, lalu kita buat template seperti biasa ya, table. Oke. Nah, kalau kita running yang di sini, run script. Nah, seperti ini. Oke, jadi bagaimana kalau kita pasangnya di Alpine? Oke, kita bisa lihat yaitu kita pasangnya di T-body ya. Nah, caranya gimana? Oke, kita langsung aja. Kita buat data dulu, X data sama dengan, jadi yang akan kita tampung yaitu data user ya. Nah, seperti ini. Coba kita buat X data, ini user. Oke, kayak gini. Nah, kita kasih kosong karena ini kita ambilnya ini ya, langsung objek nih. Nah, lalu ini kita hilangkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita buat di sini X init. Jadi, ketika ini pertama kali di-load, oke, pertama kali dijalankan file ini, maka Alpine akan menjalankan perintah yang ada di dalam X init. Jadi, tidak perlu lagi kita menunggu event, klik atau submit, itu nggak perlu ya, langsung dijalankan. Jadi, X init ini ketika di-load, dia pertama kali atau sekali saja dijalankan. Oke, jadi kita bisa copy datanya. Ini kita copy perintahnya ya. Ini kita copy. Kita pasang di sini. Nah, lalu oke, then ini sudah respon JSON dikembalikan. Then kita buat data saja. Lalu di sini kita minta atau kita buat users. Oke, user ya. Ini sama dengan data. Nah, kayak gini. Lalu jika sudah, kita bisa tampilkan di sini X tag sama dengan, oke, kita ambil misalnya ini name, kita buat di sini, kita ganti aja ya. Ini buat title, oke. Ini title, lalu ini apa? User ID. Oke, seperti itu contoh aja. Oke, jadi langsung aja kita panggil user.title, kemudian di sini xtext user.user_id. Oke, kayak gini. Ini contoh aja ya. Kita simpan. Lalu kita coba lihat. Mau ya? Nah, ini delete out autumn. Oke. Jadi langsung nih. Kita buat dulu variabelnya. Kemudian x init. Perintah yang akan dijalankan yaitu ini fetch. Kita ambil data. Kemudian then hasilnya response.json, dan data kembalikan, kemudian kita buat user, nilainya itu adalah data. Oke, seperti itu.
Oke, nah sekarang kita coba untuk mengambil data user ya. Jadi kita ke sini, kita ganti endpoint-nya, kita pakai yang users, kayak gini, kita enter. Nah, maka seluruh data user ini kita bisa dapatkan. Jadi kita lihat aja nih endpoint-nya yaitu users ya. Jadi kita ganti di sini to-dos-nya dengan satunya nih kita hapus. Oke, kita ganti users. Oke, lalu variabelnya kita kasih nama aja seperti ini, users. Jadi ini di sini users. Nah, karena ini array, oke, objeknya berupa list array. Jadi ya udah kita buat aja gini. Ini template. Oke, jangan lupa kita tampilkan aja nih. Nah, di sini name, lalu ini email. Nah, dua itu aja. Kemudian ini kita cut. Oke, kayak gini. Lalu di sini kita buat export sama dengan user in users. Lalu di sini kita pakai name ini ya dan username. Kita simpan, kita coba cek. Oke, berhasil diambil ya. Oke, sorry salah, bukan username tapi email. Simpan. Oke. Oke, jadi seperti ini caranya kita mengambil data URL atau REST API menggunakan Alpine. Nah, lalu pertanyaannya gimana kalau kita ingin bisa nih? Ya artinya script seperti ini kita buat di file tersendiri, oke, di JavaScript, lalu kita tinggal panggil. Biar tidak ini ya, tidak banyak seperti ini yang nantinya membuat kita sulit untuk maintenance. Nah, kita bisa lihat ke dokumentasi, lalu kita cek di ini ya, disable global sini, bagian sini. Nanti ada Alpine data, store, kemudian bind. Kita pakai yang Alpine data, coba kita lihat. Oke, teman-teman bisa lihat. Di sini kita buat div dulu, xData dropdown. Nah, di sini ada script. Di scriptnya kita sudah inisialisasi, ada 2 parameter nih. Kemudian di sini parameter yang kedua callback, itu kita buat Alpine data dropdown. Itu ada variable open, kemudian fungsi toggle. Nah, jadi kita lihat untuk implementasinya, xData dropdown ini, datanya yang kita ambil dari sini, dropdown, lalu klik toggle. Nah, yang ini, kemudian udah show open. Nah, itu yang data ya. Kemudian ada yang store, kita coba ke store seperti ini. Oke. Jadi ini kita buat dark mode. Ini accessing stores-nya seperti ini. Oke, jadi coba kita langsung praktek aja. Jadi kita buat di sini folder biar rapi store. Kemudian di dalam store kita buat ya index.js saja. Bebas ya kita mau namakan apa. Oke, kemudian kita copy aja nih. Ini copy. Oke, kita paste di sini. Kemudian kita buat di sini data store. Nah, lalu yang di sini apa? Nah, kita bisa buat nih di sini. Yang pertama yaitu apa? Variabelnya users. Kita buat di sini variabel users array. Nah, lalu kita akan buat di sini fungsi ini ya.
Kita gunakan async, fungsi load data. Oke. Nah, jadi kalau kita mau akses variabel di sini, oke kita pakai this.users. Oke, bisa dilihat. Nah, jadi selanjutnya kita copy aja nih. Ini fetch-nya. Wait. Oke. Oops. Kita simpan, lalu di sini kita buat this users. Oke, lalu selanjutnya untuk CRUD HTML, nah kita panggilnya gimana? Oke, kita coba lihat di sini. Nah, kita bisa panggil seperti ini ya. Jadi kita tetap perlu Xdata. Oke, ini kita delete saja nih. Xdata, kemudian kita pakai Xinit. Ini tapi kita ini hapus fungsinya. Lalu kita buat di sini variabel store. Oke. Lalu kita buat data store dot fungsinya apa nih? Yaitu load ya. Nah, udah, kita sudah panggil fungsi ini. Ini ya. Nah, kemudian untuk usersnya gimana? Ya udah, berarti kita panggil yang ini. Seperti ini. Store data store users. Oke, jadi hasilnya harus sama ya. Kita coba cek. Oke, tidak ada. Oh ya, sorry lupa. Kita harus panggil dulu ya index.js-nya. Jadi kita buat di sini script src, kita panggil ini store, kemudian index.js. Oke, kita simpan. Yap, hasilnya sama. Kita telah berhasil memanggil fungsi load yang di dalamnya ada endpoint ke users. Oke, jadi di sini kita juga bisa buat ini ya, async. Nah, kayak gini. Oke, demikian latihan kita mengenai fetch data dengan API menggunakan Alpine. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.